Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Sahabat Anas Tahir yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi ini saya akan meluruskan pemahaman dari salah satu tokoh Salafi Wahabi, yaitu Ustadz Khalid bin Adam. Dalam videonya menarasikan sebuah hadis baginda Rasulullah, la tushaddur rihal illa ila salasati masajidah, masjidi hada wa masjidil haram wa masjidil aqsa. Ini dia video daripada Ustadz Khalid bin kita Adam. Berziarah ke makam-makam yang katanya wali-wali Allah, tapi hanya mendoakannya. Saya dengan tujuan mengingat kematian, bukan maksud mengagungkan atau minta sesuatu. Melakukan perjalanan jauh hanya untuk ziarah kubur, ini terlarang di dalam syariat. Karena ada sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, la tushaddur rihal illa ila thalathati masajid. Tidak boleh melakukan perjalanan jauh karena keutamaan satu tempat atau keutamaan makhluk kecuali ketiga masjid, yaitu Masjid Nabawi, Masjidil Haram, dan Masjidil Aqsa. Setelah kita menyaksikan videonya Ustadz Khalid ini, maka sangat lucu sekali ya. Sangat lucu sekali. Makanya bahayanya baca hadis tanpa ilmu alat itu bahaya sekali. Kalau untuk hanya dibaca ya berpahala. Kalau hanya untuk dibaca, asalkan jangan difatwakan. Kalau sudah difatwakan, lah ini kacau ini. Pertama, ketika Anda mengatakan tidak boleh melakukan ziarah, tidak boleh melakukan perjalanan panjang dengan tujuan ziarah, kecuali kepada 3 masjid, ini sampai membantah hadis Nabi. Kan Nabi sendiri yang mengatakan, riwayatnya sahih, Nabi sendiri yang mengatakan berziarahlah. Sunnah, hukum ziarah itu hukum ziarah itu sunnah. Nah, kenapa Anda larang? Kenapa Anda bantah hadis tersebut, kesunahan ziarah kubur tersebut dengan hadis la tushaddur rihal? Bahkan dalam syariat Islam sendiri, orang yang melakukan safar, baik tujuannya berniaga, baik tujuannya menuntut ilmu, itu diberikan rukhsah, keringanan loh. Yaitu dengan sholatnya itu bisa dijamak, bisa dikumpulkan. Zuhur ke asar atau asar ke zuhur. Sekarang kamu kota menjadi tidak boleh bepergian kecuali ketiga masjid yang Nabi sebutkan itu. Ini ketidakfahaman Anda mengenai ilmu alat. Mari kita buktikan. Mari kita kaji dengan ilmu alat hadis itu. Ini sesuai dengan pemahaman para guru, para ulama-ulama terdahulu. Ya tentunya ulama yang bukan tekstualis ya. Yang saya bahas bukan ulama tekstualis. Bukan yang kaku seperti itu. Pertama, la tushaddur rihal illa ila salasati masajid. Itu kalamnya kalam istisna. Dan di situ ada juga adatul istisna. Kan adatul istisna itu dalam alfiyah ada illa, ada ghairuh, ada siwan, ada suwan, ada sawaun. Ini kebetulan alat istisnanya itu illa. Alat untuk memisah itu pakai illa. Jadi adatul istisnanya pakai illah. Nah, itu yang pertama. Yang pertama kalamnya itu kalam istisna. Nanti apakah kalamnya itu kalam tam atau kalam nakis, kita bisa tahu. Pertama kalam istisna, kedua sudah adatul istisna, kedua sudah ada alatnya istisnanya ada, yaitu berupa illah. La tushaddur rihal illa ila salasati masajid. Kalau ada istisna, berarti ada adatul istisna, berarti ada mustasnanya. Ada
mustasna. Mustasna. Apa itu mustasna? Yang dikecualikan. Apa yang dikecualikan oleh Nabi? Masjid Nabi, Masjid Nabawi, Masjid Haram, Masjid Aqsa. Ini mustasnanya, pengecualiannya ini. Kata Nabi kan tidak boleh melakukan perjalanan panjang kecuali dengan kecuali kepada 3 masjid yang Nabi sebutkan. Itu namanya mustasna. Adatul istisna-nya pakai illah, kecuali dengan 3 masjid, kepada 3 masjid. Oke. Di sini mustasna minhunya tidak disebut. Yang dikecualikan dari mustasna itu tidak disebut. Kan tadi sudah dikatakan mustasnanya yang dikecualikan ini 3 masjid kan kata Nabi. Mustasna minhunya yang dikecualikan daripada itu, daripada mustasna itu tidak disebut. Berarti kalamnya di sini kalam nakis, bukan kalam tam. Pernah belajar adatul istisna kan? Pernah belajar istisna kan? Ada kan istisna itu, ada istisna munqati, ada muttasil, ada kalam itu ketika kalam tam bagaimana, ketika kalam mujab bagaimana, ketika kalam nakis bagaimana. Ini karena mustasna minhunya tidak disebut, maka di sini ini disebut kalam nakis. Paham kan? Ulama nuhat itu sudah menjelaskan. Ulama nahu itu sudah menjelaskan. Metode daripada istisna itu antara mustasna dan mustasna minhunya itu harus sesuai. Ya. Bila mustasnanya masjid, maka mustasna minhunya masjid. Begitu. Sekali lagi saya ulang, bila mustasnanya masjid, maka mustasna minhunya itu masjid. Harus sesuai. Antara mustasna dan mustasna minhu itu harus sesuai. Begitu. Sehingga memenuhi syarat daripada istisna. Gitu. Maka Nabi di sini tidak menjelaskan, tidak menyebutkan mustasna minhu. Nabi hanya bersabda, la tusyaddur rihal, tidak boleh melakukan perjalanan panjang. Di sini kan tidak menyebut mustasna minhu kan? Tidak menyebut masjid, tidak menyebut kuburan, tidak menyebut ziarah, tidak. Di sini Nabi tidak menyebutkan apa-apa. Nabi hanya menyebutkan ila salasati masajid. Kecuali kepada 3 masjid. Nabi hanya menyebutkan mustasnanya. Berarti ada mustasna minhu yang tidak disebut. Ini disebut kalam nakis. Dan syarat daripada istisna ini harus sesuai antara mustasna dan mustasna minhunya. Berarti di sini mustasnanya itu masjid, maka mustasna minhunya itu harus masjid. Begitu, Mas. Ini dalam ilmu nahwu seperti itu. Ya Allah, ini bagaimana ini? Ini tolong untuk jamaahnya ini diperhatikan. Hal seperti ini diperhatikan. Ya, untuk pengikutnya juga diperhatikanlah. Syarat daripada kalam istisna itu harus sesuai antara mustasna dan mustasna minhunya. Maka kata ulama nahwu atau seperti ulama-ulama lain seperti Syekh Abdul Aziz As-Suhawi menakdirkannya itu begini, la tusyaddur rihal ila masjidin minal masajid illa jangan melakukan perjalanan jauh ke masjid manapun kecuali ketiga masjid Nabawi, Masjid Haram, Masjid Aqsa. Itu di sini jelas kalau kita mau pergi ke masjid, misalnya contohnya kita mau pergi ke Masjid Kuba, sedangkan ada Masjidil Haram, ada Masjidil Aqsa, ada Masjid Nabawi. Kita mau sholat ke Masjid Baqi misalnya. Di sini maka kata Nabi jangan melakukan perjalanan jauh untuk ibadah ke masjid lain kecuali ketiga masjid ini. Kenapa? Karena fadilah daripada sholat di masjid-masjid manapun itu sama kecuali masjid yang 3 ini. Dan kata Nabi sholat di sini itu lebih baik daripada sholat di masjid lain 1000 kali, kan seperti itu. Maka di sini sesuai dengan hadis lain, dengan hadis Nabi itu. Begitu cara memahami. Kalau Anda di sini konsepnya Anda di sini, kenapa Anda mengatakan melakukan ziarah? Dapat dari mana itu? Ini kalamnya kalam apa?
tolonglah Ustadz, ketika Anda baca hadis itu, usahakan pahami dulu hadisnya. Jangan hanya baca hadis, terus kita ambil terjemahannya, terus sampaikan. Tidak seperti itu, Tan. Tidak seperti itu. Ini kacau ini namanya. Sehingga jamaah Anda itu akan seperti itu juga cara memahami hadis. Begitu. Sedangkan dalam kitab-kitab ulama nahwu sudah dijelaskan, kalau ada istisna, ada adatul istisna, dan syarat-syarat daripada istisna itu harus sesuai, harus sebanding antara mustasna dan mustasna minhunya. Kalau mustasnanya kuburan, yang mustasna minhunya juga kuburan. Di sini, di hadis ini, mustasnanya itu masjid, berarti mustasna minhunya itu masjid juga. Maka sesuai kata Nabi itu dalam hadisnya itu, sholat di masjidku ini lebih baik 1000 kali daripada sholat di masjid lain selain masjidku. Begitu. Jadi di situ urusan ibadah ke masjid lain dan ke masjidnya Nabi. Menerangkan tentang keutamaan tentang masjid yang 3 itu. Hadisnya benar itu. Hadisnya benar. Tapi hadis itu sekali lagi akan saya sampaikan. Hadis itu menyesatkan kecuali bagi orang-orang yang paham fiqih. Dan kita sudah disuguhkan matangnya, sudah tinggal baca. Kenapa kita susah-susah langsung baca sendiri, memahami sendiri, mengartikan sendiri? Nah ini kacau banget di sini. Kacau. Bayangkan karena Anda memahami itu, Anda sudah membantah sunnah Nabi secara langsung. Nabi menganjurkan. Sunnah hukumnya ziarah kubur itu, Anda bantah dengan mengatakan la tusyaddur rihal, tidak boleh melakukan ziarah kecuali kepada masjid. Berarti yang boleh ziarah itu hanya ke masjid. Ke Masjid Nabawi, ke Masjid Aqsa, begitu. Dan Anda juga menafikan keringanan atau rukhsah yang diberikan oleh syariat Islam kepada orang-orang yang melakukan musafir. Dengan Anda mempersempit makna hadis itu. Gitu, Tat. Ya, semoga ini bisa menjadi pelajaran untuk kawan-kawan kita. Untuk yang ingin berkomentar, silahkan. Atau untuk membantah, silahkan. Bantah apa yang telah saya sampaikan. Silahkan bantah saya dengan pemahaman yang sesuai. Apakah bagaimana syaratnya adatul istisna? Di sini ada adatul istisna loh. Jangan lupa, di sini ada adatul istisna. Di sini kalamnya kalam istisna. Jangan lupa untuk itu. Nah, ini untuk kawan-kawan yang ingin membantah, untuk kawan-kawan yang ingin menyanggah pendapat ini, silahkan. Silahkan Anda kemukakan bagaimana pemahaman Anda, bukan menggunakan otak keras. Oh, pokoknya Ustadz Khalid begini. Jangan seperti itu. Jangan. Islam ini luar biasa. Islam ini luas, hukum ini luas. Jangan persempit dengan pemahaman yang sempit. Ya, mari kita sama-sama belajar agar wawasan kita, pengetahuan kita itu semakin bertambah dan akhirnya kita tidak mudah menyalahkan amaliyah orang lain. Akhirnya dari saya, semoga ini bermanfaat. Bila ada kekeliruan, itu murni dari kekeliruan saya. Al-haqir, mohon maaf. Bila itu benar, itu fadlum minallah, karunia dari Allah. Akhiran wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.